Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 SMP Darussalam. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah, anak ibu, jangan berkecil hati ya, walaupun semester 2 ini kita masih belum bisa belajar bersama di sekolah. Namun, apapun yang kita lakukan saat ini, niat tulus kita untuk belajar dan mencari ilmu, mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi apapun bentuk belajarnya, jika kita mendengarkan, kemudian memahami, serta bertanya jika tidak paham, maka insya Allah kedepannya kita akan tahu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9, pada pertemuan kali ini ada 4 submateri yang harus dipelajari di semester kedua ini di kelas 9. Yang pertama nanti kita akan belajar seni rupa, kemudian seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang terakhir nanti seni teater. Jadi ini meneruskan dari semester 1 kemarin gitu ya. Walaupun kita belum bisa praktek di semester 2, tidak apa-apa, nanti ya ada waktu lain kita bisa segera bertemu. Anak-anak ibu, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap basmalah, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan pikiran yang terang ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang seni rupa. Tujuan yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian dari seni grafis. Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam teknik dalam seni grafis. Yang ketiga, mempraktekkan cara membuat benda seni dengan teknik grafis. Yang keempat, menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Nanti ada pameran gitu ya. Yang kelima, merencanakan kegiatan pameran. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan pameran. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pameran. Ya, kita masuk materi yang pertama, yaitu seni grafis. Seni rupa berkaitan dengan seni grafis. Apa itu seni grafis? Seni grafis berasal dari bahasa Inggris, yaitu graphics, yang berarti bentuk pengungkapan dan perwujudan berupa tanda, huruf, atau gambar yang dicetak menjadi banyak untuk diperlihatkan oleh orang banyak. Ini biasanya kita kenalnya dengan istilah desain grafis gitu ya. Jadi seni grafis adalah karya seni rupa 2 dimensi yang cara pembuatannya menggunakan teknik cetak, baik manual maupun digital. Dalam pembuatan karya grafis menggunakan berbagai macam tinta, ada tintanya ya, kemudian menggunakan bermacam media, biasanya bisa papan, kayu, plat logam, lembaran kaca, akrilik, dan lain-lain. Kemudian macam-macam teknik seni grafis. Yang pertama, teknik cetak dalam atau intaglio print, yaitu teknik seni rupa grafis yang pembuatannya menggunakan plat aluminium. Kemudian plat tersebut dibentuk menggunakan benda tajam agar dapat menghasilkan goresan yang dalam. Jadi namanya cetak dalam itu karena platnya itu dicetak sampai agak ke dalam gitu ya, digores sampai ke dalam. Lalu goresan yang dalam tersebut diberi tinta dan atasnya diberi kertas yang sudah basah. Jadi kayak misalnya udah diisi tinta, dicat terus ditempel kertas gitu ya. Nah, kemudian tinta tersebut akan melekat pada kertas sesuai dengan goresannya. Seni grafis bentuk ini nih, teknik cetak dalam ini dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya engraving, kemudian yang kedua etsa, yang ketiga mezzotin, dan yang keempat dry point. Oke, kita mulai yang pertama ya, engraving. Engraving adalah teknik cetak dalam yang dikembangkan pada tahun 1430 di Jerman. Jadi udah sejak zaman dulu nih. Pada saat itu teknik engraving atau ukiran halus dipraktikkan oleh para tukang emas untuk membuat dekorasi pada karyanya. Biasanya di emas tuh kan suka bisa bikin nama gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai menggunakan teknik engraving. Melakukan teknik engraving tidaklah mudah karena harus menggunakan alat yang terbuat dari logam yang diperkeras dengan nama burin. Nah, itu contoh alatnya ya. Burin digunakan untuk mengukir logam. Setelah selesai mengukir logam, langkah selanjutnya adalah memberikan tinta pada seluruh permukaan plat. Kemudian plat ditekan ke sebuah kertas, maka garis yang ada
yang ada akan membentuk pola sama pada kertas tersebut. Jadi kayak tadi caranya, pakai alat ini nih, pakai burin ini diukir di plat, kemudian dituang tinta, lalu ditempel kertas di atasnya, gitu ya. Nah, kalau engraving dia menggunakan alat yang namanya burin. Jadi ciri khasnya adalah burin. Kemudian yang selanjutnya adalah etsa atau etching. Etsa menggunakan media cetak berupa lempengan tembaga. Tidak memerlukan keterampilan, namun hasil teknik etsa adalah memiliki detail serta kontur garis halus sampai kasar dan bersifat linier. Ini contoh alat etsanya di bawah ya. Hasilnya, bagian logam yang terbuka atau tidak terlapisi akan terkikis larutan asam nitrat. Jadi ciri khas dari etsa adalah dia menggunakan larutan asam nitrat. Jadi logamnya itu dibersihkan, masuk ke proses pencetakan sama seperti teknik engraving. Jadi untuk membuat detail serta garisnya tersebut itu menggunakan cairan asam gitu ya, yang bisa melunturkan logam. Kemudian yang selanjutnya, proses awal teknik etsa itu plat logam seperti seng, tembaga, dan baja ditutup dengan lapisan lilin. Selanjutnya menggores bagian logam hingga terbuka dan mencelupkan atau memberikan logam larutan asam nitrat. Ini biasa alat untuk mengukir etsanya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mezotin. Teknik cetak dalam menggunakan plat logam yang terlebih dahulu permukaannya dibuat kasar secara merata. Sketsa atau rancangan gambar dibuat dengan mengerok halus permukaan logam dengan menerapkan efek gelap terang. Gambar dapat dibuat dengan cara membuat kasar bagian tertentu saja, bekerja dari warna gelap ke terang. Ya, alat yang digunakan adalah rocker. Jadi ada alat khusus kalau tadi yang pertama alatnya burin, kalau mezotin menggunakan alat rocker. Ya. Dry point yang keempat, variasi dari teknik cetak engraving. Jadi perpaduan antara engraving dengan goresan langsung menggunakan alat runcing. Goresan dry point akan menghasilkan kesan kasar pada tepi garis, hanya dapat digunakan untuk jumlah cetakan yang kecil, sekitar 10 sampai 20 karya, karena tekanan alat pres dapat cepat rusak. Kemudian untuk mengatasi ini penggunaan electroplating telah digunakan sejak abad ke-19 untuk mengeraskan permukaan plat. Jadi kayak digores gitu ya, kayak engraving tadi model goresan, tapi dia menggunakan plat ya. Kemudian yang kedua adalah teknik cetak saring. Kalau tadi kan teknik cetak dalam. Nah, yang kedua ini cetak saring atau screen printing. Nah, ini sudah banyak digunakan. Cara pembuatannya dengan menggunakan screen atau kain yang dilapisi dengan bahan yang peka terhadap cahaya. Selanjutnya, screen ditutup dengan film dan dilakukan penyinaran. Lalu screen dicuci dan akan terbentuk cetakan berlubang atau saring sesuai dengan filmnya. Cetak saring dilakukan dengan tahapan mencetak dari bahan yang dilapisi dengan bahan peka cahaya yang biasa dikenal dengan sebutan sablon. Nah, ini contohnya. Ada alatnya ya, jadi dimasukin dulu kertasnya, kemudian dicuci dengan screennya dicuci, kemudian ada cetakan lubang-lubangnya gitu ya, kayak saringan. Nah, diangkat, filmnya baru jadi. Nah, ini contoh hasilnya, hasil dari cetak saringnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah cetak tinggi atau printing height. Jenis seni grafis yang cara membuatnya dengan menggunakan cetakan dari bahan yang dicungkil, sehingga medianya akan menjadi tinggi dan rendah atau ada reliefnya. Nah, itu contohnya ya, kayak misalnya kita membuat hiasan, lukisan, tapi dengan cara mencungkil. Jadi, apa sih dicongkelin gitu ya. Kemudian yang keempat, cetak datar. Teknik memperbanyak atau memproduksi suatu gambar atau tulisan dengan menggunakan media cetakan yang mempunyai permukaan datar atau rata, biasanya dijumpai pada mesin cetak. Misalnya kartu undangan, kalau cetak datar kan medianya datar, kita tinggal gambar, desain, kemudian di print ya. Nah, ini teknik macam-macam dari pembuatan desain grafis. Oke, ada ciri khas dari setiap karya seni grafis. Ada 4 karakteristik yang harus diketahui yang berbeda. Yang pertama, karya yang dihasilkan bisa lebih dari satu dan dapat diperbanyak. Jadi karya seni grafis itu nggak cuma satu, tapi bisa dihasilkan banyak.
Kemudian yang kedua, karya seni grafis merupakan hasil karya cetak, bukan goresan tangan. Jadi dia dicetak dulu, bukan lukisan. Kalau kemarin kan lukisan hasil goresan tangan, tapi kalau seni grafis dia itu karya cetak. Jadi kita mencetak, ya. Kemudian yang ketiga, karya seni grafis ditentukan oleh proses teknik cetak yang memiliki karakter masing-masing. Jadi mau pakai teknik cetaknya apa? Cetak dalam, cetak saring, printing high tadi, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, karakter karya seni grafis ditentukan oleh jenis media yang digunakan. Medianya manual atau digital. Jadi tergantung dari media yang digunakan. Terakhir, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu materinya. Ada latihan soal yang harus dikerjakan. Ya, sama seperti semester kemarin, jadi soalnya di sini, nanti jawabannya silakan dituliskan di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan seni grafis. Apa itu seni grafis? Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian etsa atau etching. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teknik cetak dalam? Dijelaskan dengan singkat aja. Diambil kesimpulannya dari yang Ibu jelaskan tadi. Oke anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan pertama kita di semester 2 pelajaran seni budaya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bisa dipraktekkan di masa depan, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.